Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winnie Tulusia, NIM 21233101 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Baiklah, langsung saja kita masuk pada PPT Instrumen Keuangan Kas dan Piutang. Ilustrasi biaya transaksi, pinjaman yang diberikan 400 juta, tingkat bunga 10% dibayarkan setiap akhir tahun, angsuran tahunan pinjaman 100 juta, biaya langsung untuk memberikan pinjaman 8.447.550 dibayarkan secara tunai. Biaya transaksi akan diperhitungkan dalam menambah nilai perolehan pinjaman. Pemberian pinjaman menghitung kembali suku bunga efektif yaitu 9%. Ilustrasi biaya transaksi lanjutan, jurnal pada saat pemberian pinjaman yang diberikan yaitu pada debit 400 juta, kas pada kredit 400 juta. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman ini, asumsikan biaya ini dibayarkan secara tunai. Pinjaman yang diberikan pada debit 8.447.550 rupiah. Kas pada kredit 8.447.550 rupiah. Kedua jurnal tersebut akan membuat pinjaman sebesar 408.447.550 rupiah. Ilustrasi biaya transaksi lanjutan, jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama, pembayaran bunga dan angsuran pertama, kas pada debit 140 juta, pinjaman yang diberikan pada kredit 103 juta 239.721 rupiah. Pendapatan bunga 36 juta 760.280 rupiah. 36 juta 760.280 rupiah adalah pendapatan bunga yang dihitung dari bunga efektif 9% dikalikan saldo pinjaman 408 juta 447.550 rupiah. Kas sebesar angsuran 100 juta ditambah dengan bunga yang dihitung berdasarkan nominal utang dan tingkat suku bunga kontrak 400 juta dikali 10% sama dengan 40 juta. Pengurangan pinjaman merupakan selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang dihitung. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun kedua, pembayaran bunga dan angsuran kedua. Kas di debit 130 juta, pinjaman yang diberikan di kredit 102 juta 239.295 rupiah. Pendapatan bunga 27 juta 468.705 rupiah. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga, pembayaran bunga dan pembayaran angsuran. Kas di debit 120 juta, pinjaman yang diberikan di kredit 101 juta 759.112 rupiah. Pendapatan bunga 18 juta 240 rupiah 888 rupiah. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun keempat, pembayaran bunga dan pelunasan. Kas di debit 110 juta, pinjaman yang diberikan di kredit 100 juta 917.422 rupiah. Pendapatan bunga di kredit 9 juta 82.578 rupiah. Dalam tabel tahun pertama nilai awal pinjamannya 408 juta 447.550 rupiah. Untuk tahun kedua nilai awal pinjamannya 305 juta 207.830 rupiah. Untuk
tahun ketiga nilai awal pinjamannya 202.676.534 rupiah. Untuk tahun keempat 100.917.422 rupiah. Untuk tahun pertama angsuran bunganya 140 juta, tahun kedua 130 juta, tahun ketiga 120 juta, tahun keempat 110 juta. Untuk bunganya tahun pertama yaitu 36.760.280 rupiah. Untuk tahun kedua 27.468.705 rupiah. Untuk tahun ketiga 18.240.888 rupiah. Untuk tahun keempat 9.082.578 rupiah. Untuk pokok pinjamannya tahun pertama yaitu 103 juta 239.721 rupiah. Untuk tahun kedua 102 juta 531 rupiah 295.000 rupiah. Untuk pokok pinjaman tahun ketiga 101 juta 759.112 rupiah. Pokok pinjaman tahun keempat 100 juta 917.422 rupiah. Nilai akhir pinjaman pada tahun pertama yaitu 305.207.830 rupiah. Untuk tahun kedua 202.676.534 rupiah. Untuk tahun ketiga yaitu 100.917.422 rupiah. Untuk tahun keempat yaitu nilai akhir pinjamannya 0. Diskon penjualan. Yang pertama yaitu mempengaruhi pendapatan tapi tidak mempengaruhi piutang. Yang kedua, piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Yang ketiga, metode pencatatan terbagi dua yaitu piutang bersih atau bisa disebut dengan net method. Yang kedua, metode piutang kotor yang biasa disebut dengan gross method. Ilustrasi pencatatan diskon penjualan. Metode bruto, pada saat terjadi penjualan 5 juta dengan termin 2/10 N/30. Piutang dagang 5 juta di debit, penjualan 5 juta di kredit. Untuk metode neto, piutang dagang 409.000 rupiah di debit dan di penjualan 4.900.000 di kredit. Pembayaran sebesar 4.900.000 pada periode diskon, di kas 4.900.000, diskon penjualan 100, piutang dagang 5.000. Untuk metode neto, kas 4.900.000, piutang dagang 4.900.000. Yang kas di debit, yang piutang dagang di kredit. Selanjutnya yaitu pembayaran 5 juta pada periode diskon. Kas di debit 5 juta, piutang dagang di kredit 5 juta. Untuk metode neto, kas di debit 5 juta, diskon penjualan hangus 100.000 di kredit, piutang dagang 4.900.000 di kredit. Selanjutnya yaitu pengukuran setelan perolehan. Yields and receivables diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, yaitu PSAK 55R 2011. Membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal perolehan, yaitu menyesuaikan nilai tercatat piutang. Penurunan nilai, konsep umumnya, piutang
Piutang setiap pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, bukti objektif terjadi akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan. Selanjutnya yaitu penurunan nilai. Pertama yaitu kesulitan keuangan signifikan pihak peminjam. Yang kedua, pelanggaran kontrak seperti terjadi penundaan pembayaran bunga maupun pokok. Yang ketiga, pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami peminjam. Yang keempat, meminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Yang kelima, memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan pembayaran turun. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.